Selamat pagi, shalom, damai di hati. Pagi ini kita bersyukur limpah terima kasih atas penyertaan Tuhan di sepanjang malam istirahat. Dan pagi ini mari kita mendengarkan bacaan renungan. Jangan kita melupakan sejarah. Judul renungan hari ini tanggal 16 Juli. J.N. Andrews pergi ke Eropa. Ayat inti terdapat dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 3. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Saudaraku, mari kita dengarkan bacaannya. Ketika keadaan akhirnya berubah, mereka dapat melakukannya dengan cepat. Begitu pula dengan misi Advent. Pada bulan Agustus 1874, General Conference memutuskan bahwa J.N. Andrews harus pergi ke Eropa secepat mungkin. Sebulan kemudian ia berlayar ke Swiss sebagai misionaris asing gereja Masehi Advent hari ke-7, resmi pertama. Ia tiba pada tanggal 16 Oktober. Di Swiss, Andrews menemukan beberapa jemaat kecil pemelihara Sabat yang sudah ada. Hasil kerja Czechowski dan Esberger. Andrews lebih menguatkan doktrin kepada orang-orang percaya itu selama pertemuan pertamanya dengan mereka. Selain itu, dalam waktu 2 bulan setelah kedatangannya, ia telah mendengar tentang jemaat orang percaya di Prusia dan Rusia dan menjadi yakin bahwa ada orang Kristen pemelihara Sabat di sebagian besar negara Eropa. Rencananya adalah untuk mengembangkan kelompok inti yang sudah ada itu. Tetapi bagaimana ia dapat menemukan mereka? Untuk menjawab pertanyaan itu, ia menggunakan apa yang menurut saya sebagai rencana yang tidak mungkin. Ia mengiklankan melalui surat kabar yang paling banyak beredar di Eropa, menyampaikan keinginannya yang berharap dapat menghubungi mereka untuk berkorespondensi dengan mereka. Sungguh mengejutkan. Pendekatan melalui iklan untuk misi ini sangat berhasil. Dalam waktu singkat, Gereja Masehi Advent hari ke-7 telah memiliki misi di Inggris, Skandinavia, dan Jerman, serta di Swiss. Dari pusat-pusat misi tersebut, pekabaran Advent akan menjangkau negara-negara Eropa lainnya. Mereka yang menjalankan misi baru seringkali terdiri dari imigran Eropa generasi pertama di Amerika Serikat yang telah menganut Adventisme dan kemudian didorong untuk kembali ke negara asal mereka. Warga negara tersebut memiliki keuntungan karena tidak hanya mengetahui bahasa dan budayanya, tetapi mereka juga pasti memiliki sekelompok komunitas untuk memulai pelayanan mereka. Seperti yang telah berulang kali kita catat, Allah menuntun umatnya selangkah demi selangkah. Tahap pertama tahun 1844 sampai 1850. Dalam pengembangan misi Advent merupakan waktu untuk membangun landasan doktrin. Tahap kedua tahun 1850 sampai 1874 memungkinkan munculnya basis kekuatan di Amerika Utara untuk mendukung program misi luar negeri. Dan tahap ketiga tahun 1874 sampai tahun 1889 menciptakan pengembangan lebih lanjut di Eropa dan bagian lain dari dunia yang beradab, sehingga Adventisme akan siap untuk menyampaikan pekabarannya ke seluruh dunia pada tahun-tahun setelah 1890. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Demikianlah renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.